adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi untuk merayakan perayaan Natal Sekolah Minggu dan Pra-Remaja. Tapi tahun ini ada yang berbeda karena kita kedatangan satu tamu spesial. Halo Opung. Halo Pak Hupu. Opung, kok Opung nggak ada di sini? Emang Opung nggak di kampung? Enggak, Opung nggak bisa pulang. Kenapa Opung? Iya, ada corona jadi Opung nggak bisa pulang. Oh adik-adik, jadi Opung nggak bisa pulang ke kampung karena corona. Jadi Opung harus di sini ya Pung ya? Iya. Ya udah, kalau begitu biar Opung nggak sedih, Opung mau nggak temenin aku di sini untuk sama-sama dengan adik-adik kita merayakan perayaan Natal Sekolah Minggu dan Pra-Remaja. Opung mau? Mau dong. Oke, Opung sudah mau adik-adik yang di rumah? Yuk kita siapkan hati kita memulai ibadah, tapi kita mau dengar dulu kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ketua Panitia Natal yaitu Bang Tommy Gultom. Shalom, oras buat kita semua. Yang saya hormati Inang Pendeta Sintua Gereja kita, Amang Dewan, koinernya kami, Amang Seksi kami, dan buat orang tua yang saya hormati. Puji dan syukur atas berkat Tuhan Yesus, untuk di tahun ini kita masih bisa merayakan Natal di tengah-tengah pandemi ini, walaupun dengan keadaan hanya bisa live streaming, tidak bisa tatap muka, tapi tetap puji Tuhan kita masih bisa mengadakannya. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat Inang Pendeta, Sintua Gereja kita, Amang Dewan, Inang Seksi atas setiap masukan, ya, saran yang telah Amang Inang berikan, dan juga untuk orang tua kami yang telah mensupport kami. Tanpa bantuan Amang Inang mungkin Natal tahun ini tidak akan berjalan. Terima kasih atas setiap masukan, setiap waktu yang Amang Inang berikan. Kiranya Tuhan memberkati. Dan untuk tim multimedia gereja kita, terima kasih. Dengan adanya tim multimedia gereja kita mempermudahkan kami mengadakan kegiatan Natal berbasis online ini. Dan juga buat teman-teman guru-guru sekolah minggu, terima kasih atas waktu kalian. Terima kasih dari pagi hingga malam hari kita sudah mempersiapkan Natal ini agar bisa sukses. Dan puji Tuhan, Natal tahun ini sukses. Terima kasih atas tenaga kalian yang telah kalian berikan. Kalian yang terbaik lah. Dan untuk di tengah-tengah pada hari ini, tema kita pada tahun ini adalah kita kuat bersama Yesus. Di tengah-tengah pandemi ini, walaupun kita tidak bisa bertemu, tidak bisa bertatap muka, tapi kita yakin dan percaya dalam tema Natal ini, bersama Yesus kita kuat. Walaupun kita tidak bisa bertemu teman-teman, kita tidak bisa merayakan Natal seperti biasa, karena Yesus kita kuat, walaupun tidak bisa merayakan bersama. Ya, mungkin itu aja yang saya ingin sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada dalam perkataan kami mewakili panitia Natal dan guru-guru sekolah minggu. Mohon maaf jika ada perbuatan kami, perkataan kami yang tidak mengenakan tuh Amang Inang. Saya memohon maaf. Dan juga mungkin ada beberapa anak Amang Inang yang tidak mengikuti liturgi atau persembahan kasih. Karena pandemi ini mungkin karena tidak bisa kita merayakannya bersama-sama. Jadi mungkin hanya sebagian saja yang bisa mengikuti perform atau liturgi. Ya. Demikian. Dan satu lagi, jangan lupa Amang Inang di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube SKM HKBP Getsemani agar kita bisa mendengarkan ibadah-ibadah sekolah minggu di sana. Jangan lupa like-nya. Ya.
Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan yang diwakilkan oleh BPH Guru Sekolah Minggu yaitu Kanike Boru Sitohang. Shalom Amang Inang, kakak guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu semua. Pertama-tama kita mau mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus karena Natal kita boleh tetap berjalan walaupun melalui online, tapi kita tetap merasakan sukacita Natal. Pertama yang ingin saya sampaikan, terima kasih buat kakak guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu yang ikut berpartisipasi di dalam Natal ini. Walaupun tidak semua ikut berpartisipasi, tapi dengan adik-adik nanti yang di rumah ikut menonton, itu sudah menunjukkan bahwa adik-adik ikut berpartisipasi. Yang kedua, terima kasih buat Amang Inang adik-adik sekolah minggu atas supportnya buat kami guru sekolah minggu yang boleh terus ada ibadah online sehingga kami boleh tetap semangat menjalankan ibadah online setiap minggunya. Dan akhirnya tiba juga sampai Natal kita di Natal online ini. Lalu terima kasih juga untuk semuanya, baik itu Inang Pendeta, Dewan Parhalado, dan kakak guru sekolah minggu, serta adik-adik sekolah minggu. Semoga di Natal ini kita tetap merasakan sukacita Natal walaupun kita ada di rumah, tapi dengan Natal ini kelahiran Tuhan Yesus kita boleh tetap rasakan dan bahagia Natal ada bersama kita. Selamat Hari Natal! Dan yang terakhir kita akan mendengarkan kata sambutan yang dibawakan oleh Dewan Seksi yaitu Amang Silalahi. Shalom buat kita semua. Terima kasih buat Tuhan karena kita tetap sehat dalam keadaan baik hingga perayaan Natal Sekolah Minggu dan Praremaja. Nah, pilang sangapan Inang Pendeta Reolan Sitinjak Dohot Amang Inang Parhalado nami na dihormati nami. Nang sudi ama Inang na madohoti perayaan Natal Sekolah Minggu di Bagas Tabi Marsada-sada. Secara khusus terima kasih buat panitia Natal Sekolah Minggu yang tetap mengusahakan untuk melakukan perayaan Natal ini walaupun secara virtual. Tuhan memberkati abang-abang dan kakak-kakak semua. Pekerjaan diberkati, segala cita-cita juga diberkati. Jadi Amang Inang, mulai kepengurusan tahun 2020 sampai 2024, kuria kita memutuskan seksi sekolah minggu harus dari orang tua. Jadi suatu keberuntungan mungkin buat kami menjadi yang perdana. Jadi bagi Amang Inang, mohon ditunggu antriannya. Jadi marilah kita dukung kakak-kakak sekolah minggu untuk semakin baik dan semakin baik untuk membimbing anak-anak kita yang kita titipkan bagi mereka, karena mereka lah menjadi masa depan HKBP Getsemani. Jadi buat anak-anak sekolah minggu di rumah, tetap bersyukur teman Natal pada tahun ini ditetapkan oleh gereja kita adalah kuat bersama Yesus Kristus. Jadi kita harus kuat anak-anak di rumah ya. Selama masa pandemi ini, bagaimana perasaan kita di rumah? Bagaimana kedekatan kita dengan orang tua kita? Apa semakin dekat? Apa semakin jauh? Berdoakah kita di rumah? Firman Tuhan katakan tetap berdoa. Karena doa orang benar kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayo anak-anak di rumah, siapa yang sudah berdoa agar pandemi ini cepat berlalu? Kalau belum, mari bersama-sama berdoa. Karena kita kuat bersama Yesus Kristus, percayalah kita akan mampu melewati pandemi ini dan tahun depan akan menjadi lebih baik. Tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh rahmat Tuhan. Selamat Natal buat anak-anak sekolah minggu di rumah dan para remaja. Tuhan memberkati. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Adik-adik yang di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Amin. Nah,
Nah, sekarang kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan 2. Adik-adik yang di rumah ikutan ya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir Raja bala sorga. Sembaran puji Dia, sembaran puji Dia, sembaran puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembaran puji Dia, sembaran puji Dia, sembaran puji Dia, Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami, untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 123 dari WIK PTI. Selamat, selamat datang Yesus Tuhan.
Selamat Hari Natal buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita akan mendengarkan liturgi pertama mengenai penciptaan yang dibawakan oleh kelas Batita Balita dan TK. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Semua ciptaan Tuhan tunduk dan memuji Tuhan karena kemahakuasaannya di atas kekuatan ciptaannya. Sungguh indah dan ajaiblah karya ciptaannya. Gimana dito kata mana? Ayo dohot anawen. 3. Aku siap. Aku siap buat kami. Sada ayat sada. Mulana kita pabetana. Halo, nama saya Malala Takutum. Sana musa sada dimulai mulana itu pada tanah angin doa tanaman amin. Sada musa sada ayat sada dimulai tanah itu pada nama langit tanaman amin. Yes. Liturginya ayat kada. liturginya Sada Musa ayat sada dia menganak di tempat bebatan langit luhur tanah amin. sekali lagi ya. Saya itu sada durana dopa dapana ani roho tanah amin. 3. Aku Reno Siombing. Sada masa sada ayat sada dimulana di topa di batana langit dan dahot tanahan amin. Saya Salamita. Dimulai mulana. Mula di mana topa di batana dahot tanah sada masa sada ayat sada dimulai mana itu ayat tama langit amin. Opung, tadi kan kita sudah mendengarkan liturgi dari adik-adik Batita Balita nih. Sekarang kita lanjut bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 4 yang dibawakan oleh Wik Jati B. Tapi kita tetap harus nyanyi, Pung. Oke deh. Yuk adik-adik yang di rumah, kita sambil saksikan performance dari Wik Jati B sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 4. Dan sambut rajamu.
kita akan mendengarkan liturgi kedua mengenai penciptaan yang dibawakan oleh adik-adik kelas TK. Allah telah berkarya hari demi hari, sehingga semua ciptaan menjadi indah dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan semesta alam. Terpujilah Dia sepanjang masa. Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven in the earth. Amen. Alvin, Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Amen. Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Amen. Nama saya Theodorus Kanavaroru Baklani. In Genesis 1, chapter 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Amen. This one, verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Amen. Genesis 1 verse 1. In the beginning God created the heaven and the earth. Amen. Nama saya Idris Giswai Ganteng. 1 Genesis 1. In the beginning God created the heaven and the earth. Amen. 3. Saya Jafet Manurung. Genesis chapter 1 in the beginning God created the heaven and the earth. Amen. Genesis 1 verse 1. In the beginning, verse 1. God created the heaven and the earth. Nama saya Manara. Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Amen. This is chapter 1 verse 1. At the first God made the heaven and the earth. Amen. Genesis 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. Amen. Liturginya in the beginning God created the heaven and the earth. Amen. Saya Olivia teman-teman lalu. Genesis 1 verse 1. In the beginning Allah created heaven and the earth. Amen. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning God created the heaven and the earth. Amen. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita saksikan yuk penampilan dari WIK Mutiara Gading Timur. Adik-adik, check it out. It's making a wish, it's making it more.
sekarang kita akan mendengarkan liturgi ketiga manusia jatuh ke dalam dosa yang dibawakan oleh adik-adik kelas 1 dan 2. Allah telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menguasai segala ciptaannya dan memeliharanya. Tetapi manusia telah lupa dan bahkan jatuh ke dalam dosa. Semua itu adalah akibat dari kelalaian manusia itu sendiri. Sungguh manusia itu telah mau dikuasai oleh iblis. Nama saya Nemia Victoria Simolakir. Liturgi saya dari Kejadian 3:1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, itulah Allah berfirman semua keluar dari kami, dan maka mengucapkan amin. Nama saya Felicia Simanjunta. Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Kalau pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan." Saya Marlaba Manulang. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati." Saya Alzikin Mana Terega. Kejadian 3 ayat 5. Tapi mengetahui setelah kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Amin. Saya Rafael Mare. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Begitu pula buah pohon itu menarik hati, karena memberi pengertian. Lalu yang mengambil dari buah dan dimakannya dan memberikannya juga kepada suaminya yang bersama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nama saya Joy Safiera Sitohang. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua bahwa mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nama saya Triani Syamsomosir. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar menyala Tuhan Allah di jalan-jalan itu harus sujud. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pembangunan dalam taman. Kasih. Nama saya Batu Anof Juatka Aren Harianjang. Liturgi saya Kejadian 3 ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saya Jordi Sirait. Kejadian 3 ayat 11. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang engkau makan itu?" Saya Shalom Jasmine. Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, "Perempuan yang berfirmankan di sisiku, dialah yang dari memberi buah itu kepadaku, maka aku makan." Saya Sisi Silakan. Kejadian 3 ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan ini, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Lariku memperdaya aku, maka aku makan." Saya Nikita Adalia Baru Manado. Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Dan demikian terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dan dengan perutmu engkau akan menjalan, dan dapat tanah engkau makan kamu dengan amin." Nama saya Togu Christian Fernando Sitohang. Kejadian 3 ayat 15. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin." Saya Randy Sitohang. Kejadian 3 ayat 16. "Aku akan mengadakan
permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan engkau akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nama saya Pinja Setomorang, Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, supaya waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Amin. Nama saya Doni Sitaus. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, kalau engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah pohon yang kuperintahkan kepadamu, jangan makan padanya, maka terkutuklah tangan engkau dengan dosa apa yang engkau mencari rezekimu dari tanah selama hidupmu. Kenalkan, nama saya Samuel Jepta Rugeli Manalo. Kejadian 3 ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Amin. Nama saya Rafael Benediktus Pasaribu. Kejadian 3 ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang ia mengambil pula dari buah pohon, maka sekarang itu sampai selama-lamanya. Nama saya Dominika Immanuela Bulusimatubang. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, hingga dia memisahkan tanah dari mana dia diambil. Nama saya Kristiani Hutagalung. Kejadian 3 ayat 24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari Wik Jatia. Siapa di sini yang udah kangen menari? Yuk, sekarang kita saksikan penampilan mereka ya. Malam kudus, sunyi senyap, dunia
kita akan menyaksikan liturgi keempat tentang janji keselamatan nih Pung. Opung penasaran nggak? Penasaran dong. Oke, adik-adik yang di rumah kita akan menyaksikan liturgi keempat janji keselamatan yang dibawakan oleh kelas besar. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Kasih Allah telah nyata kepada manusia dengan memberikan nubuatan tentang kelahiran seorang Mesias untuk membebaskan manusia dari bebannya. Halo, nama saya Kevin Jepanya, Boru Huta Barat. Berpeganglah kepada perintahnya, jiwamu akan merdeka. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Setiap lembah harus ditimbun, setiap gunung akan diratakan. Amin. Nama saya Goklas Xiaoming. Datanglah ya Immanuel, datanglah ya Tuhan. Terangkatlah engkau di pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi Tuhanmu. Hiasilah tempatmu dengan emas dan perak. Hiasilah kediamanmu dengan sukacita. Dan sambutlah Tuhan dengan tarian dan gendang. Nama saya Felix Marsleri Simanjuntak. Allah akan memulihkan keadaanmu. Kelemahan akan hilang, kekuatan akan datang. Gelap akan berlalu, fajar akan terbit. Keluh kesahmu akan berganti dengan nyanyian. Nama saya Adelia Lurus YHA. Datanglah ya Immanuel, datanglah ya Tuhan. Menarilah di hadapan Tuhan, hai Sion. Tiuplah sangkakala, hai pemimpin-pemimpin genderang. Negeriku akan pulih, sukacita akan hilang, semarak janji Allah akan hidup. Aku Panggabean, tidak akan ada lagi kelaparan, tidak akan ada lagi penindasan. Allah mengenal umatnya, tidak ada satupun yang tidak terdata dengan baik. Kejujuran akan tinggal di tengah-tengah bangsa ini. Kalau Siahaan Mazmur 24 ayat 7-8. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah raja kemuliaan itu? Tuhan, Daya berkata, Tuhan berkata dalam peperangan. Jeremia Francisco Manayo, ayat saya dari Mazmur 24 ayat 9-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah dia itu raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dia raja kemuliaan. Amin. Nama saya Aquina Lea Gautam. Yesaya 1 ayat 25. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Amin. Nama saya Manatanus Xiaomi. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan Allah adalah Allah yang adil. Berbahagialah kepada semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Nama saya Asera Liltugi aku. Yesaya 35 ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Salam sehat. Nama saya Rahel Naomi Ulina Panggabean. Liturgi saya Yesaya 35 ayat 1. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Amin. Saya Kristia Margota Galuh. Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang lemah hati, kuatkan hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Dia sendiri akan datang menyelamatkan kami. Amin. Nama saya Vincent Daniel Manik. Yesaya 35 ayat 5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan,
dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Terima kasih. Nama saya Esther Marpau. Yesaya 35 ayat 6. Pada waktu itu orang itu melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Al-Qudo, Yesaya 35 ayat 10. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, dengan sukacita abadi meliputi mereka. Kehilangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Nama saya Veronica Panggabean. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nama saya Dipo, Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Nama saya Yosef Repaldi Pangaribuan. Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelamaannya menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan nyata bagimu. Amin. Jonathan Silamat, Yesaya 61 ayat 1a. Oleh karena Tuhan telah memberkati aku, Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Yesaya 61 ayat 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allah, sebab Dia yang mengenakan jubah kebenaran dan menyimbangi aku, seperti pengantin laki-laki yang memakai perhiasan di kepalanya, dan seperti perempuan yang memakai perhiasannya. Opung, Ya, sekarang kita akan menyaksikan penampilan Pohopu Opung nih dari WIK Kalimalang Perserahan. wah, Katanya sih mereka mau nari, Pung. wah pasti keren. Opung bisa nari nggak? Bisa dong. Adik-adik yang di rumah, yuk kita saksikan penampilan dari WIK Kalimalang Perserahan ya. Ucapkan selamat Natal, ada yang ucapkan Merry Christmas, ada yang ucapkan Feliz Navidad. Bermacam anak, beda suku dan bahasa, kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Ada yang menyebut Tuhan Yesus, ada yang menyebut Tuhan Yesus, ada yang menyebut Ombu Yesus. Bermacam anak, beda suku dan bahasa, kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah.
suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Yesus, ada yang menyebut Tuhan Yesus, ada yang menyebut Ombu Yesus, bermacam anak, beda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, walau berbeda suku dan bahasa. Kita semua disatukan oleh Yesus, kita adalah keluarga Allah. Sekarang kita akan menyaksikan penampilan liturgi dari pra-remaja, yaitu kelahiran Yesus. Janji keselamatan yang telah Allah berikan kini disempurnakan. Bumi yang masih didiami oleh kegelapan segera melihat terang. Siapakah Raja Keselamatan yang dijanjikan oleh Raja itu? Marilah kita dengarkan penuturan Alkitabnya. Nama saya Yohanes Petra Situmorang. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nama Bonardo Frans Gruber Membergaol. Lukas 2 ayat 11. Ayenaum tubuh dodiamu sabar minon di hutan si Daud, si Paluai, ima Kristus Tuani. Nama saya Febrianti Stefisitorus. Lukas 2 ayat 11. Bahasa Jawa. Ing dina iki wis miyos juru selamatmu, yaitu Sang Kristus kang jumenang Gusti ana ing kutane Daud. Nama saya Kalina Putri Naulistorus. Lukas 2 ayat 11 dalam bahasa Jawa. Ing dina iki wis miyos juru selamatmu, yaitu Sang Kristus kang jumeneng Gusti ana ing kutane Daud. Nama saya Brian Simorangkir. Lukas 2 ayat 11 bahasa Minangkabau. Di Yeriko di kota Nabi Daudlah lahir rajo Banyalamaik akau ialah Isa Masih Tuhan. Saya Rian Panggabean. Lukas 2 ayat 11 bahasa Dayak Raju. Anda tonghong Tuhan David dari indakan raja penyelamat keton yaitu Kristus Tuhan. Aditya ayat Lukas 2 ayat 11 bahasa Karo. Sendak di kota Daud enggak Tuhan Raja panampate Ema Kristus Tuhan. Saya Mariana Stangga. Lukas 2 ayat 11. Sabab poe ieu juru selamat ngaranna nyaeta Gusti Kristus geus medal di kota Daud. Nama saya Jeremy Silalahi. Lukas 2 ayat 11 bahasa Toraja. Semua iate bongi totemo di pada dia mau kaumi tu patotungan dia lang tondok na Daud dia Kristus buang iato. Nama saya Neri Jermaida Sitompul. Bahasa Inggris. This day there has been born to you a Savior, who is Christ the Lord in the city of David. Nama saya Timothy Silalahi. Lukas 2 ayat 11 bahasa Belanda. Eden is ervoor uw reden geboren, de Christus de Heer is in de stad van David. Saya Samuel Jonathan Manduru. Lukas 2 ayat 11 bahasa Jepang. Kononitsu Davide no machi de anata. Nisu kiri suto dearu, suku inusi ga umarmasta. Nama saya Teresa Manurung, Lukas 2 ayat 11 bahasa Portugis. Hoje nasce para pacha Salvador King Cristo Sefer Nacidari di David. Saya Brigita Juliana, Lukas 2 ayat 11 bahasa Spanyol. Hoy teha nacido Salvador que Cristo el Señor en la ciudad de David. Saya Rizkyata Simanjulang. Lukas 2 ayat 11 bahasa Kroasia. Danas pam seyu Davidovu Bradu Radio Spasitels Koji de Kris Gospodin. Nama saya Willy Raja Tuguh. Lukas 2 ayat 11 bahasa Italia. Questo giorno vie nato un salvatore ce Cristo il Signore nella città di Davide. Saya Noel. Lukas 2 ayat 11 bahasa Latin. Es istis natus tubi salvator cuius Christus Dominus in civitate Davide. Nama saya Stephen Jeremia Buntom.
Lukas 2 ayat 11, bahasa Hungaria, Ezen anapon, David Parsaban, Suetet Nektek, Nekpauto, Akias, Kristus. Saya Monika Septiana Pangaribuan. Lukas 2 ayat 11 bahasa Bosnia. Ovan dan Fam, Seradios, Pestija Kojija Hristos, Gospot Uda Vindom Gradu. Yohanes Marga Sitorus. Lukas 2 ayat 11 bahasa Lampung. Rani Inji di kota Daud Radu, lahir penyelamatmu yakni Almasih Tuhan. Nama Basul Butar-Butar. Lukas 2 ayat 11 bahasa Makassar. Ane Tama Rikota Kalasukana Daud Lasumi Karain Lapas Salama Su Yamintu Almasih. Christian Butar-Butar, Lukas 2 ayat 11 bahasa Dairi. Enggo tubuh Raja Sipalua, Bernin and Ikuta si Daud, Imo Kristus Tuhan. Charles Bebas Tambunan, Lukas 2 ayat 11 bahasa Slovenia. Danes Evanje Davidovem Mestu Rodia Odreseni di Yesus Kristus Gospel. Nama saya Anefa Siahaan. Lukas 2 ayat 11 bahasa Basku. Ubun Hanetan, Zayu Zaizu, Salbat Zailea, Hauda, Kristo Jauna, Deviden Hirian. Nama saya Maulina Manulang. Lukas 2 ayat 11 bahasa Bugis. Ia esoe di kota Daud. Jajini aru papa salamamu, ia naritu Kristus puange. Sekarang kita akan menyalakan lilin. Untuk penyalaan lilin kami panggilkan Inak Pendeta, Boru Sitinjak, Dewan Koinonia, Amang Sintua MC Tanggang, Seksi Sekolah Minggu, Amang Silalahi, mewakili BPH Sekolah Minggu, Kanike Boru Sitohang, Ketua Panitia Natal Bang Rizky Gultom, mewakili Sekolah Minggu Helen Silalahi, dan yang terakhir mewakili Praremaja Jogi Sianipar.
Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah sukacita Natal kita hari ini. Mari kita siapkan hatinya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran adik-adik sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang menjadi dasar sukacita perayaan Natal kita hari ini didasarkan dari Injil Matius 8 ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Matius 8 ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita, dengan tema Natal, Aku Kuat Bersama Yesus. Natal tahun ini menyebalkan. Masa teman-temanku ada yang dapat baju baru, sepatu baru, tas baru, semuanya baru. Habis itu Natal tahun ini aku gak bisa ke gereja, gak bisa ketemu kakak sekolah minggu, terus gak bisa berdoa ke Tuhan Yesus. Belum lagi aku gak bisa sekolah, gak bisa main sama teman-teman. Dan belum lagi udahku, tulangku, terus saudara-saudaraku semuanya dirawat di rumah sakit. Gak bisa ketemu deh. Pokoknya Natal tahun ini itu menyebalkan. Wah. Apa kabar Betty? Sehat Inang. Tadi Inang dengar Betty bilang Natal tahun ini menyebalkan ya? Iya Inang, aku gak bisa ketemu teman-teman, gak dapat baju baru. Oh begitu, tidak dapat baju baru, tidak ketemu teman-teman, membuat Betty merasa Natal ini tidak menyenangkan, begitu? Iya, menyebalkan. Nah Betty mau dengar firman Tuhan gak? Inang mau menyampaikan firman Tuhan karena hari ini adalah Natal anak sekolah minggu HKBP Getsemani. Mau dengar Betty? Mau Inang. Jadi begini, untuk Betty dan adik-adik yang di rumah yang hari ini merayakan sukacita Natal, tadi Inang sudah bacakan bahwa tema Natal kita tahun ini adalah Aku Kuat Bersama Tuhan. Nah adik-adik, Natal mengingatkan kita bahwa Yesus telah datang ke dunia ini bukan di dalam kemewahan, bukan di dalam hal-hal yang luar biasa, di mana Yesus anak Allah datang ke dunia itu di dalam kesederhanaan, di dalam keterbatasan, di dalam kekurangan. Coba Betty, Inang mau ingatkan lagi, peristiwa Yesus lahir di Bethlehem itu bukan di tempat yang mewah, tetapi di mana? Betty ingat di mana Tuhan Yesus lahir? Di kandang domba Inang. Di kandang domba, tempat yang sangat sederhana, di tempat yang kotor, yang mungkin adik-adik di rumah juga tidak suka pergi ke sana. Lalu ketika Tuhan Yesus lahir, juga yang datang melihat kelahiran Yesus bukan orang-orang hebat, bukan para pejabat tinggi, tetapi yang datang melihat kelahiran Yesus siapa? Gembala Inang. Para gembala. Bayangkan adik-adik. Nah Tuhan Yesus saja, Allah, Tuhan dan Raja kita, Ia datang dari sorga, turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Supaya apa? Supaya Ia menanggung semua kelemahan kita, supaya Ia menanggung semua keberdosaan kita. Maka Natal tahun ini Betty dan adik-adik di rumah
mengingatkan kita bahwa kita harus bersyukur. Meski sekarang keadaan kita sedang tidak baik, meski keadaan kita saat ini sedang menyedihkan, meski kita saat ini sedang sendiri, tidak bisa berjumpa dengan teman-teman seperti yang tadi Betty sudah katakan, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke gereja bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu, juga tidak punya baju baru, tidak apa-apa. Sebab sukacita Natal adalah ketika kita menyambut Yesus lahir dalam kehidupan kita, lalu kita mengundang Yesus untuk hadir di hati kita dengan berkata, aku bisa bersama Tuhan. Sebab Tuhan sudah menanggung semua kelemahan kita. Tuhan sudah menanggung semua keterbatasan kita. Bahkan Tuhan sudah menanggung dosa kita. Karena apa? Karena Allah mengasihi kita. Ia datang dari sorga, ya seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi apa? Tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, jadi Betty, Inang mau bilang hari ini dan adik-adik di rumah bahwa Natal hari ini harus membawa sukacita bagi adik-adik. Meski Natalan di rumah, meski membacakan ayat liturgi di rumah, meski hanya bernyanyi dari rumah, begitu juga dengan papa mama. Di situasi sulit yang masih kita hadapi hari ini, firman Tuhan tadi katakan, Yesus datang menanggung kelemahan kita. Yesus menanggung semua penyakit dan sakit yang ada. Yang tadi Betty juga bilang, ada opungnya yang sakit, ada tulang atau udah mungkin sedang dirawat. Kita tidak bisa berjumpa, tetapi kita mesti bersyukur bahwa Yesus anak Allah hadir ke dunia. Hari ini kita rayakan kelahirannya, adalah kabar sukacita, dan semua kita katakan, saya bisa bersama Tuhan, saya kuat bersama Tuhan. Meski bersedih, meski tidak bisa ke gereja, meski tidak bisa ke sekolah, tetapi Tuhan ada di hatiku, Tuhan tinggal di rumahku, Tuhan ada dimanapun aku berada. Mari semua adik-adik, papa mama di rumah kita katakan, bersama Tuhan saya bisa, bersama Tuhan saya kuat, sebab Tuhan telah datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan semua umat yang berdosa. Berarti aku Betty harus bahagia ya Inang? Betul, Betty harus bahagia, Betty harus bersukacita dalam segala sesuatu, sebab Tuhan yang kita sembah dan kita percaya juga sudah datang ke dunia membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua, bagi Betty, bagi adik-adik, dan juga bagi Inang Pendeta. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa kelahiran Tuhan ke dunia ini mengingatkan kami betapa besar kasih yang Engkau bawa, sehingga di dalam kekuasaan-Mu Engkau menjadi sama dengan manusia. Engkau tinggalkan segala kuasa, Engkau menjadi rendah supaya kami ditinggikan, dan kami yang rendah menjadi ditinggikan di dalam pengasihan-Mu. Biarlah Natal tahun ini yang kami rayakan di rumah kami masing-masing tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi rasa syukur kami di tengah-tengah keterbatasan oleh karena pandemi, oleh karena COVID-19 yang melanda negara kami, bangsa kami, bahkan seluruh dunia. Kami tidak bisa ke gereja, kami tidak bisa ke sekolah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap bersama kami. Biarlah kami dikuatkan melalui perayaan Natal Sekolah Minggu HKBP Getsemani hari ini. Kami semakin dikuatkan,
Kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karenanya, tinggallah di dalam hati kami, tinggallah di dalam hidup kami, dan biarlah Engkau tetap tinggal dan berdiam di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terimalah kami anak-anak Tuhan, supaya kami menjadi anak pembawa berkat di tengah-tengah keluarga, terlebih menjadi anak yang takut akan Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang dibawakan oleh Inang Pendeta, dan sekarang Nyopung kita akan bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Oh iya, sebelum itu kakak mau memberikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Ada pengumuman yang pertama mengenai pembagian souvenir atau bingkisan Natal. Untuk pembagian dari tanggalnya, jamnya, tempatnya akan diinfokan melalui WhatsApp grup masing-masing. Jadi adik-adik bisa ingatkan mama papanya untuk selalu cek notifikasi grup WhatsApp-nya. Yang kedua, untuk minggu tanggal 20 kita masih ibadah ya. Jadi nanti untuk di minggu tanggal 27 dan 3 Januari adik-adik beribadah online bersama orang tua. Kakak-kakaknya akan muncul lagi dengan video-video setiap hari minggunya di minggu tanggal 10 Januari 2021. Dan yang ketiga nih Opung, bikin deg-degan. Opung penasaran gak apa sih itu? Penasaran dong Kak. Penasaran ya? Cluenya tentang celengan. Opung penasaran gak? Penasaran dong. Penasaran. Kakak akan bacakan para pemenang celengan. Ya, kita mulai dari juara berapa dulu nih Pung? Juara 3. Juara 3 ya. Dan juara yang kedua. Dan juara yang pertama, ini kakak adik nih Pung, jadi kita punya juara satunya ada 2 orang. Wah keren banget ya. Iya, juara 1 datangnya. Untuk keempat nama pemenang tersebut, pembagian bingkisannya akan diinfokan melalui WhatsApp grup. Jadi tenang aja, akan dibagikan hadiahnya ya. Nah sekarang kita lanjut bernyanyi Pung. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 dan 2. Adik-adik yang di rumah, yuk ikutan. Lagi
Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah Natal kita pada hari ini. Mari persiapkan hatinya, kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah Natal kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Allah yang Maha Baik atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau ibadah Natal hari ini juga telah terlaksana dengan baik. Biarlah kemurahan Tuhan melalui perayaan Natal ini boleh berlangsung dalam sepanjang kehidupan kami. Berkatilah kami supaya firman-Mu menjadi sumber kehidupan kami, sehingga anak-anak Tuhan boleh menjadi anak-anak yang bisa dan anak-anak yang takut akan Engkau seturut dengan tema Natal yang sudah kami dengarkan hari ini. Berkatilah anak-anak Tuhan yang berada di rumah. Berkati juga papa mama supaya terus berpengharapan hanya kepada Tuhan meski kami masih menghadapi masa sulit ini. Kami bersyukur untuk persembahan yang kami berikan. Berkatilah persembahan ini menjadi saluran rahmat berkat Tuhan di tengah-tengah persekutuan gereja-Mu. Berkati juga tangan-tangan kami yang sudah memberikannya. Melalui papa mama, Engkau mencukupkan makanan, minuman, dan segala kebutuhan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari anak-anak di rumah kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Buat adik-adik di rumah, selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Buat adik-adik yang di rumah, selamat Hari Natal. Kita sebentar. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sarangi. Selamat Hari Natal semuanya ya. Hari Natal semuanya. Selamat Hari Natal semua.